A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar semua, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Oleh karena itu, sisa waktu yang Allah berikan ini di pertengahan akhir Ramadan, marilah kita gunakan semaksimal mungkin, kita gunakan sebijak mungkin ya, agar nanti kita tidak merasa menyesal di akhir Ramadan. Oleh karena itu, mari kita gunakan di pertengahan akhir Ramadan ini dengan memperbanyak amal saleh. Baik para pendengar semua yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari SDIT 2 akan memberikan kultum dengan tema doa sebutir telur dan sebiji kurma. Jadi nanti akan ada pengaruh antara doa dan juga sebutir telur dan sebiji kurma. Telur dan juga kurma itu adalah makanan yang halal ya. Nah, tetapi nanti dalam sebuah kisah ya, telur itu dan kurma itu bisa menjadi makanan yang syubhat ya. Syubhat itu adalah tidak jelas apakah telur atau kurma itu dia itu halal ataukah haram ya. Jadi yang pertama kita ambil dari kisahnya Hajjaj bin Yusuf. Beliau adalah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Beliau itu seorang khalifah yang cerdas, yang cinta Quran dan sangat dekat dengan Quran ya, dan dia sangat cinta kepada ahlul Quran. Tetapi di balik kecintaannya ini, beliau adalah seorang yang sangat kejam, yang sangat bengis dan yang sangat licik ya. Nah, terbukti waktu itu ketika beliau memimpin menguasai Irak ya. Di Irak itu ada fenomena aneh, yakni ketika dia mengirimkan satu orang untuk jadi penguasa, pemimpin di Irak, pasti penguasa itu tidak berumur panjang. Nah, ternyata setelah diselidiki, semua itu berasal dari doa dari penduduk Irak yang sangat mustajab. Kemudian Hajjaj itu berpikir ya, dia menyelidiki ya. Ternyata orang-orang Irak itu dia sangat menjaga makanannya, dia menjaga pakaiannya, dia menjaga ucapannya, menjaga amal ibadahnya. Akhirnya apa yang mereka doakan itu pasti akan langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena Hajjaj itu seorang khalifah yang licik ya. Nah, kemudian dia berpikir bagaimana caranya agar satu orang yang dia amanahkan untuk memimpin Irak nanti dia punya umur panjang ya. Nah, kemudian Hajjaj membuat satu buah rencana, yakni dia meminta kepada orang-orang Irak untuk mengumpulkan telur, mengumpulkan satu butir telur ya, dikumpulkan kemudian ditaruh di masjid. Nah, kemudian setelah itu Hajjaj melancarkan aksi liciknya itu, yakni dia mengatakan kepada semua penduduk Irak bahwasanya
dia sudah tidak butuh telur lagi, maka silahkan telurnya diambil kembali. Nah, kemudian orang-orang Irak tanpa curiga mereka mengambil kembali telur yang ada di masjid. Tetapi apa yang dia ambil itu pasti bukan telur dia, karena telurnya sangat banyak dan tidak mereka beri nama. Nah, oleh karena itu Hajjaj dia merasa puas ya. Dia merasa puas karena rencana dia berhasil ya. Yakni apa? Orang-orang Irak dia bawa pulang telur yang bukan milik dia, kemudian dia masak dan dia makan. Jadi telur itu adalah telur yang syubhat ya, telur yang bukan milik dia, kemudian dia ambil, dia makan. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah terbukti ketika Hajjaj mengirimkan satu orang untuk jadi penguasa di situ, kemudian dan penguasa itu zalim kepada rakyat Irak, dan rakyat Irak mendoakan dia, kemudian ditunggu sehari, ditunggu seminggu, berbulan-bulan, ternyata doa dari orang-orang Irak kok tidak kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata itu karena mereka mengintrospeksi diri ya, dan ternyata mereka tahu jawabannya, yakni adalah ternyata mereka memakan telur yang mereka ambil dari masjid yang dulu dikumpulkan, yang diminta oleh Khalifah Hajjaj itu, dan ternyata telur itu adalah telur yang syubhat ya, telur yang abu-abu, telur yang bukan barang milik dia, tapi dia makan. Nah, oleh karena itu, hanya karena sebutir telur itu, maka doa dari orang-orang Irak tidak langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kisah yang kedua adalah kisah dari Ibrahim bin Adham ya. Nah, dia adalah seorang yang sangat ahli ibadah ya. Nah, waktu itu Ibrahim bin Adham itu dia sedang membeli kurma dalam perjalanan menuju ke Al-Aqsa untuk beribadah di Al-Aqsa. Nah, ketika dia membeli kurma ya, ada satu butir kurma yang jatuh dari tempat timbangan. Nah, terus dia ambil, kemudian dia makan. Dia pikir sebutir kurma itu milik dia. Nah, ternyata ketika dia makan, kemudian dia sampai di Al-Aqsa, dia berdoa. Di sana dia mendengar dua malaikat yang sedang berbicara. Nah, malaikat itu mengatakan, ini loh Ibrahim bin Adham ini, dia itu dulu doanya sangat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sekarang doa dia tidak langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia makan sebutir kurma yang bukan milik dia. Nah, terus Ibrahim bin Adham itu dia kaget ya, dia merasa menyesal. Akhirnya dia kembali ke tempat yang jual kurma itu untuk menghalalkan kurma itu. Nah, dari hal itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya akan menjadi darah dalam tubuh kita, dan semua itu pasti akan berhubungan erat dengan doa kita, dengan ibadah kita, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita harus menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai ya, apa yang kita kerjakan ya, semuanya harus kita jaga kehalalannya, agar nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, dan lain-lain semuanya berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi kultum pada hari ini. Jadi pada intinya bahwasanya
doa itu adalah sebuah senjata ya, sebuah senjata bagi kita, bahwasanya semua manusia ya pasti punya banyak masalah, punya banyak problematika dalam hidup. Nah, oleh karena itu kita ketika ada masalah, kita ada permintaan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu cara agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjaga makan kita, menjaga apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi dan lain-lain, agar apa yang kita doakan, apa yang kita minta ke Allah Subhanahu wa taala agar langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.